5. Pasal 198. Ya 100 juga. Oh ya, pasal 100. Ada 8 kriteria untuk penahanan. untuk penahanan. Sementara untuk penangkapan itu 2 item alasan untuk penangkapan, yaitu untuk kepentingan penyidikan dan mangkir 2 kali juga tidak pernah dilakukan Mas Roy juga. Tetapi toh tetap ditangkap dan ditahan. Belum lagi kita mempermasalahkan penggeledahan, penyidik masuk ke kamar, dan kami patut menduganya tidak berbekal surat penetapan dari pengadilan negeri setempat. Nah, jadi ini akan menjadi bahan-bahan yang kita peradilankan, dan mudah-mudahan ya hakim tunggal nanti bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa mendapatkan putusan bagi pembelajaran publik. Apalagi? Yang menarik Bang Roy, Bang Refli kan ya. yang melakukan penggeledahan kan polisi ya, Polda. Tapi kenapa kejaksaan menjadi turut tergugat? Nah, turut termohon ya. Jadi sebenarnya ini mekanisme yang prosedural saja. Kenapa kita mengikutkan kejaksaan? Jadi pada waktu itu kan kita tahu bahwa permohonan ini disampaikan pada saat Mas Roy dan Dr. Tifa tentunya pada waktu itu kan ditangkap dan kemudian ditahan serta diinapkan di rumah sakit. Nah, pada waktu itu tim masing-masing, pribadi masing-masing itu bergerak cepat untuk mengajukan pra-peradilan, di mana mereka juga mempermasalahkan seandainya penahanan itu dilakukan oleh kejaksaan. Makanya dijadikan turut termohon. Tapi begitu kejaksaan memenuhi aspek formil. Ya, aspek formil. Nah, tetapi begitu nanti ternyata kejaksaan ternyata tidak menahan, ya kita tetap menjadikan kejaksaan sebagai turut termohon untuk memenuhi aspek formil, dan juga memang sudah duluan dimasukkan, gitu ya, sebelum kemudian kita tahu bahwa dia akan dibebaskan atau tidak ditahan. Apalagi? Boleh tahu petitumnya Pak? Petitumnya rata-rata itu bicara tentang bahwa penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu batal demi hukum. Itu aja. Sama ini Bang. Pencekalan. Pencekalan harus dicabut oleh pihak pengadilan. Jadi ada tambahan ya dari permohonan kali ini yang mungkin kita tambahkan secara lisan ya kayaknya ya. Ada tambahan koreksi tertulis. Yaitu kita ada renvoy. Ada renvoy. Ya. Sudah dibuat tertulis. Ada renvoy bahwa kita juga mempermasalahkan pencekalan yang sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Jadi kita tahu bahwa Mas Roy pertama kali sama Dr. Tifa juga diperiksa pertama kali dan sekali itu saja sebagai tersangka pada tanggal 13 November. Nah, setelah pada waktu itu tidak ditahan, beliau dikenakan dua tindakan hukum, yaitu satu pencekalan dan yang kedua adalah wajib lapor. Wajib lapor bagi Mas Roy sudah dijalankan 29 atau 30 kali, yang menunjukkan bahwa dia kooperatif, dia tidak akan melarikan diri, berupaya, dan itu menunjukkan bahwa nggak ada alasan kalau seandainya dikhawatirkan melarikan diri. Nah, pencekalan itu sampai sekarang belum jelas apakah itu masih berlaku atau tidak. Ya, karena itu kemudian kita masukkan dalam materi pra-peradilan juga sebagai petitum kita. Jadi selain kita menyatakan bahwa proses penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu adalah tidak sah, batal demi hukum, null and void, kita juga meminta bahwa pencekalan dicabut. Begitu. Bang Refli, kan biasanya cegah ya, itu kan biasa berlakunya selama 6 bulan. Apa setelah itu baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa nggak menerima pemberitahuan perpanjangan pencekalan? Sepanjang pengetahuan kami ya, karena kan kami sering rapat, dan kalau seandainya Mas Roy itu menerima surat apapun, pasti dia mengupdate kami. Kita tidak menerima. Bahkan surat pencekalannya itu sendiri nggak jelas juga sebenarnya. Jadi tiba masa tiba akal gitu lah kira-kira. Karena pada waktu itu ada yang mengatakan, wah nanti kita mau ada rencana keluar negeri dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada masa tiba akal, wah dicekal begitu. Pencekalan itu setelah lewat 6 bulan bisa batal otomatis gak sih? Ya, theoretically kan kadang-kadang orang bicara batal demi hukum. Tapi kalau tidak ada institusi yang mengatakannya gimana? Ketika kita kemudian tiba-tiba katakanlah ke bandara dan lain sebagainya, tiba-tiba masih dicekal, mereka kan nggak peduli. Karena itu memang harus ada tindakan administratifnya, tindakan untuk mengambil keputusannya. Nah itu yang kemudian kita upayakan melalui pengadilan. Jadi diupayakan melalui vonis, berarti bukan keputusan administratif saja gitu. Bisa juga cekal itu dicabut oleh
yang mencekal ya. Tetapi karena gini, kita kan bicara pencekalan itu dimintakan penyidik, tapi sekarang kasus sudah dilimpahkan. Penyidik nggak punya kewenangan lagi sesungguhnya kan. Ya udahlah, pokoknya oleh yang mencekal, ya kan. Secara administratif pencekalan kan dilakukan oleh Kementerian IMIPAS kan. Nah, karena itu yang mencekal. Jadi tetap saja kita butuh vonis atau kita butuh keputusan administratif untuk mengatakan itu sudah berakhir atau batal. Satu lagi Bang, kalau ini gugatan terhadap Pak Jokowi gitu ya, itu kan pasti ujung-ujungnya NO ya. Di sini gue pernah di NO. Harapannya terhadap hakim yang akan menyidangkan peradilan ini apa Bang? Ini berbeda. Jadi ini bukan gugatan terhadap Pak Jokowi kan. Ini adalah permohonan terhadap penyidik Polda Metro Jaya dalam ada kaitannya dengan ijazah. Iya, tetapi materi yang kita mintakan ini kan sekedar dalam tanda kutip ya, sekedarnya penggeledahan, penangkapan, penahanan dan kemudian tadi cekal dicabut. Jadi tidak terkait langsung dengan soal ijazahnya itu sendiri. Dan ini pun sebenarnya kan tidak berpengaruh langsung terhadap pokok perkara mau dikabulkan mau tidak. Tetapi sekali lagi saya katakan memberikan pembelajaran bagi publik agar yang berkuasa atau yang berwenang tidak sewenang-wenang menjalankan kekuasaannya. Begitu. Thank you Bang Refli. Oke, thank you very much. Alasan yang sah. Ya, jadi mangkir 2 kali, tetapi alasan mangkirnya juga harus alasan yang sah. Misalnya kalau seseorang itu sakit, maka itu dianggap sebagai alasan yang sah, dianggap tidak mangkir gitu. Kemudian juga berdasarkan Perpol nomor 6 2019 tentang penyidikan tindak pidana atau peraturan kepolisian, ya, diatur bahwa penangkapan yang dilakukan dalam rangka menyerahkan tersangka dan barang bukti pada tahap kedua itu harus bisa dibuktikan dengan alasan yang objektif dan alasan yang subjektif. Yaitu apa? Harus terbukti bahwa orang tersebut tidak kooperatif, melarikan diri misalnya, menghalang-halangi proses penyidikan. Selama Mas Roy menghadapi proses perkara pidana ini, dari mulai tanggal 30 April 2025 dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, sampai kemudian dilakukan penangkapan, itu tidak ada sama sekali catatan kami mangkir terhadap panggilan Polda Metro Jaya. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kami, dan ini akan menjadi salah satu materi di dalam permohonan pra peradilan adalah, apa urgensi hukumnya penyidik melakukan penangkapan pada tanggal 19 Juni tersebut pagi hari lagi, ya, tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu. Ada lagi satu hal Mas Roy, berdasarkan Perpol terkait dengan implementasi prinsip HAM di dalam penegakan hukum pidana. Jadi ada aturan di dalam internal kepolisian bahwa prinsip HAM itu juga harus tetap dihargai, yaitu apa? Pada saat melakukan penangkapan, maka harus menghargai hak privasi seseorang. Ya, tidak boleh hak privasi seseorang dilanggar. Itu diatur di dalam peraturan kepolisian berkaitan dengan implementasi prinsip HAM di dalam penegakan hukum pidana. Yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 tersebut adalah ada peristiwa di mana Polda Metro Jaya melanggar prinsip privasi seseorang. Sehingga ini yang kemudian kami lihat juga pelanggaran hukum. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan adalah kami ingin meluruskan berita-berita yang beredar di luar, berita-berita hoax yang beredar di luar, bahwa yang menjadi termohon dalam perkara permohonan pra peradilan berdasarkan ketentuan pasal 158 KUHP yang baru, yaitu yang pertama Kapolda Metro Jaya, yang kedua Dirkrimum Polda Metro Jaya, dan yang ketiga adalah penyidik pada Subdit Keamanan Negara atau Kamnet Polda Metro Jaya. Ya, jadi itu yang kami tarik sebagai termohon, karena mereka lah pihak yang punya otoritas dan melaksanakan otoritas itu berdasarkan undang-undang, dan kami duga pelaksanaan otoritas itu adalah abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian yang kedua, ada juga turut termohon. Ya, turut termohon adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian Jaksa Penuntut Umum. Pertanyaannya, kenapa kami menarik pihak termohon dari pihak kejaksaan? Padahal dikatakan bahwa ini kan sudah penyerahan tersangka dan barang bukti gitu. Gini, ini untuk memenuhi aspek formil dalam pembuatan suatu surat permohonan pra peradilan. Jangan sampai kemudian kurang pihak. Jadi kalau turut termohon itu boleh hadir, boleh tidak. Tetapi termohon, kami mengharapkan hari ini pada sidang perdana hari ini harus hadir supaya
proses pra-peradilan ini bisa berjalan dengan baik. Dan satu lagi Mas Roy, terakhir nanti ditambahkan oleh Mas Roy, yaitu adalah kami tidak mengulur-ngulur waktu untuk proses pemeriksa atau proses persidangan pokok perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami tidak mengulur waktu karena memang ketentuan hukum acara pidana berdasarkan pasal 163 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra-peradilan maka harus menunggu putusan pra-peradilan. Jadi memang ketentuan hukum acara pidananya begitu. Ini hukum negara yang saat ini berlaku dan ini adalah hukum acara pidana terbaru sehingga saya kira semua orang harus menghormati. Ya, mungkin itu dari saya Mas Roy. Okay. Silakan ditambahkan Mas Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nah, jadi saya baru saja datang ke sini ya karena memang pada jam 8 tadi saya harus melakukan wajib lapor di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sekitar 3-4 kilo dari sini. Jadi mohon maaf kalau sedikit agak terlambat. Tapi alhamdulillah ini belum dimulai padahal jadwalnya memang jam 9. Tadi sudah banyak diterangkan oleh kuasa hukum saya, Mas Abdul Ghafur Sangaji, mewakili dari Tokham ya. Dan nanti juga akan menyusul Pak Refli Harun yang sekarang masih ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi apa yang kami prapitkan adalah hal-hal yang memang tidak patut, tidak layak dan melanggar hak asasi manusia, melanggar hukum juga. Kejadian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026 yang lalu. Yang tadi sudah